Halo guys, kembali lagi di channel Nguri-Nguri Hobi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan permainan game Treat Out lagi gitu ya. Lebih tepatnya Treat Out 2. Nah, kita sedang ngobrol dengan preman kampung dengan yang namanya Abi Baik Hati. Dia memberikan sebuah wejangan kepada Linda kalau dia tuh harus lebih baik daripada si Abi ini. Kita follow. Next, kita coba lihat-lihat dulu. Ini di depan rumahnya si peramal gitu ya. Kita ngobrol dulu aja sama peramal. Tapi kita foto dulu ya. Kita dijamu pakai kopi atau apa itu. Oke, kita ajak ngobrol dulu. Ternyata si peramal ini tuh menjelaskan masa lalu si Linda. Tapi dia meminta Linda datang ke suatu tempat dan supaya si Linda ini tuh mengetahui sendirinya, dia nggak pengen menjelaskan lebih banyak gitu. Nah, oke, langsung aja ya. Si kucingnya ternyata udah bangun. Oh, katanya cuma ada satu tempat yang terkenal dengan ayam cemani gitu kan. Kamu harus pergi ke sana. Kita disarankan untuk pergi ke suatu tempat yang kemungkinan hal menarik itu akan kita temukan gitu. Oke, dan ini sudah ada kampung apa ini ya, terbaru. Judulnya lokasi terbaru, yaitu kita memasuki babak kelima dengan judul peninggalan gitu ya. Coba kita tanya Gojek. Oh, selamat datang di kampung apa ini tadi barusan? Cianten kalau nggak salah. Kita harus mencari orang yang jualan telur cemani. Tapi di dalam kampung ini itu tuh masih ada kepercayaan tertentu, yaitu fanatik dengan hal-hal klinik gitu. Kita lihat Pilkades damai, olah nepika ruksak duduluran. Itu artinya apa guys yang bisa bahasa Sunda gitu ya. Wais, ini sangat realistik sekali gitu ya. Banyak ini nih penjual sate, tapi satenya kok nggak ada guys. Kita foto, kita mau makan baru sampai guys. Bu Cacap, tapi yang jualannya bapak-bapak cuy. Oke, kita coba ke sini. Dan ya, ini kayaknya rumah terbengkalai karena ada sarang laba-labanya gitu ya. BUMN. Wow. Ini aspalnya Indonesia banget sih, kayak habis hujan gitu ya. Ini bapak-bapaknya ngapain megangin kepala cuy. Nah, kita harus kemana ini? Kita ajak ngobrol dulu aja. Yang ada di pos ini ada orang nggak? Sepertinya nggak. Ini pos kampling. Dan ini ada anak-anak sedang bermain kelereng ya. Oh, hai teteh, mau main sama kita? Haha, kita diajak main sama anak ingusan gitu ya. Nggak, si Linda nggak bisa main kelereng. Karena nggak bisa main kelereng ya kita tinggal aja, ngapain kita main cuy. Nah, kita coba ajak ngobrol bapak-bapak di sini. Coba bisa diajak ngobrol nggak sih? Tapi kita cek dulu lewat jendela ada penghuninya nggak. Tapi gelap cuy, bisa masuk nggak sih? Kalau nggak bisa masuk ya udah, berarti kita jalan-jalan ke sini. Ini mau ngapelin orang kah? Mas, liatin apa mas? Daripada ngipoin, kita tanya yang bisa diinterek aja. Halo neng, Mamat si peternak. Oke, telur. Kita nyari telur cemani pak. Tapi ini peternak nggak jualan telur cemani cuy. Mereka lebih tahu. Oke. Kita kemana ya guys ya? Coba kita ke lihat. Wah, si Linda mau dikudain cuy sama Akan sih itu ya.
Iya sih, si Linda desainnya cukup memanjakan mata gitu. Apalagi ini tuh kan masih pakai seragam SMA cuy. Tapi barusan ada cerita tragis, ternyata ada kembang desa yang sudah meningsoi dari desa ini gitu ya. Ya wes, kita tanya penjualnya, bisa diinterek nggak sih? Wah, naruh net, chip, apalagi nih? ABC, APG, kopi APG, anak baru gede ya. Ya wes, kita harus pergi ke ujung sana kali. Barangkali kita nanti menemukan petunjuk gitu ya. Wow, kuburannya desa Indonesia banget cuy ini cuy. Dari tempat posnya supaya nggak dicuri gitu kan. Biasanya kalau di Indonesia menurut kepercayaan itu, kenapa kok di kuburan-kuburan itu ada posnya, pos jaganya? Karena ada orang-orang yang menggunakan sebuah ilmu sesat yang mengambil, bisa jadi tali pocong dan lain-lain. Itu tuh kalau di Indonesia tuh masih dipercaya kalau hal-hal kayak gitu tuh bisa jadi jimat gitu ya. Apakah di luar negeri pun ada gitu? Tapi bentar, aku mau ketemu sama teteh-teteh ini deh, kita ajak ngobrol. Halo teh, aku mau tanya. Nah, iya neng, ibu Somiah. Sepertinya tinggal satu orang yang masih jualan telur, tapi dia sudah berhenti gara-gara banyak orang yang begitulah gitu ya. Dibaca lagi terlalu cepat ini guys. Aku klik-klik aja kalau pagi pengen baca ya di pause, karena kita fokus ke gameplaynya aja gitu ya. Jadi pagi-pagi maskeran kayak serem nih. Ini maskerannya nggak rata cuy. Nah, kita bisa mampir ke rumah warga nggak sih ya di sini ya? Kalau bisa masuk kayaknya menarik sih cuy. Ya wes, kita kalau gitu kembali ke sini. Orang tukang nasgor. Biasanya nasgor itu paling enak dipakein telur sih, menurut aku gitu ya. Menurut kalian gimana guys? Oh ya, ini tuh desanya asri sekali, dipenuhi sama kabut. Dan ya begitulah, di sini warganya masih ramah-ramah ya. Coba kita foto ini di papan pengumuman. Ini kucing hilang. Baca sendiri aja tuh, matanya juga nyonya londo. Ya wis lah, kita jalan kemana lagi nih? Nah, barangkali ini nih Mbah Pri. Dia kayaknya agak tunarungu ya, bicara lebih keras. Saya tidak bisa mendengarkanmu. Oke, karena udah berusia, dia tunarungu guys. Oke, kita disuruh ke atas bukit. Oh, oke, sibuk. Iya sih, generasi sekarang nggak pegang HP itu kayak ada yang kurang gitu ya. Bahkan di lingkunganku juga hampir kebanyakan nggak tua nggak muda kalau udah pegang HP lupa lingkungannya gitu loh. Sekitarnya diajak ngobrol fokus ke HP, rasanya nggak banget ya. Itu kayaknya efek dari sosial media. Nah, ini dia nih, desa Cienteh, bukan Cianten guys, Cienteh. Kita ajak ngobrol bapak-bapak yang satu ini. Oh, apalagi orang-orang yang mulutnya kurang ajar dan tidak menghargai. Ini juga di Street Out 2 ini bentar, Yanto penebang kayu, jangan bilang saya nggak memperingatkan si Linda gitu ya. Oke, kita langsung naik aja ya Pak. Kita mau ketemu mbah-mbah penjual ini telur cemani. Insya Allah kita nggak
tersesat kok Pak, santai saja gitu ya. Oke, kita menuju ke sini. Ini bunga edelweiss kah? Kayaknya bukan, ini bunga hutan, namanya aku nggak tahu guys. Desa Cienteh namanya, bukan Cianten ya. Kita foto dulu bunganya barusan, dan kita nyari lokasinya mbah penjual telur cemani. Apakah lewat sini? Wow, hutannya rimbun sekali. Semakin kita deketin semakin gelap guys. Pantesan ya kita disuruh jaga mulut, jaga tutur kata supaya tidak tersesat gitu ya. Nah, ini di Street Out 2 ini ternyata juga masih mempertahankan folklore di Indonesia atau mitos ya. Pamali, kalau kalian naik gunung, kalian masuk hutan, itu tuh harus menjaga tata krama ya. Kita tuh harus percaya dengan kepercayaan orang lokal di sana. Karena apa? Ada sesuatu yang mungkin hidup berdampingan dengan kita, akan tetapi kita kadang menyepelekan. Contohnya apa? Ya, itu dia, hantu. Hantu sebenarnya sebutan bagi roh-roh yang apa ya? Mungkin kepercayaan Indonesia itu juga gentayangan gitu ya. Tapi pada dasarnya hantu itu tidak ada. Adanya itu jin yang memanifestasikan perwujudan mereka dengan apa yang ada di dalam pikiran manusia gitu. Oke, kita lewat sini aja. Wow, ini jamur kah? Tapi sepertinya bukan jamur. Tadi itu kayaknya batu deh. Nah, kita coba ambil kiri. Ini kayaknya sungai. Wow, ada air terjun. Coba kita foto. Ini air terjunnya masih asri sekali guys. Buat di bawah kita bisa nggak? Oh, kita nggak bisa ke tengah-tengah ternyata guys. Air terjunnya bagus banget ini, realistis sekali bukan? Grafik dari Street Out 2 kali ini sungguh memanjakan mata gitu ya. Coba kita kemana ya? Tadi kita ambil kiri dan ini ya, ini dia kayak manusia berbadan ular. Kalau di Indonesia itu Gupolo namanya ya. Dipercaya dia itu tuh bisa menjaga atau simbolis penjaga dari suatu tempat. Wow, ini khas banget sih. Coba kita lewat sini. Apa ini? Ulah sumpral, dilarang berulah sumpral kali ya. Ada orang cuy, coba kita ajak ngobrol, tapi ini ada tenda terbengkalai dan sampah-sampah. Waduh, memprihatinkan sekali ternyata. Jagawan tempat ini gara-gara kejadian misterius yang menimpa para pengunjung jadi terbengkalai ya guys. Ini kayak penjaga hutan gitu loh. Sebuah pesan dari game ini juga, apabila kalian suka tadabbur alam, berkunjung ke sebuah tempat atau yang berbau alam-alam gitu, satu, jangan pernah sumpral, jaga mulut kalian gitu ya. Yang kedua, sampahnya, apabila kalian mendaki gunung, jangan jadi pendaki gunung FOMO ya guys, tapi jadilah pendaki gunung yang bijak dengan cara membawa makanan itu ya, misalkan makanan itu dengan kemasan plastik atau apapun itu, kertas atau plastik ya, silahkan dibuang di bawah juga. Misalkan kayak habis makan di atas ya, di bawah turun gitu, nggak asal sembarangan. Masa iya pecinta alam kok bawa sampah? Itu namanya bukan pecinta alam, tapi perusak alam ya. Kalau misalkan sampahnya dibuang di alam, namanya bukan pecinta alam, tapi perusak alam gitu. Jadi ya kalian harus tanggung jawab ya, membawa
sampah ke hutan atau naik gunung ya bawa turun. Oke, nah kita barusan sudah ngomong sama seseorang mbah-mbah itu ya, namanya itu belum kita ketahui gitu. Nini siapakah dia? Kita ajak ngobrol dulu. Coba kita lihat di belakang ada. Asiknya ngobrol aku jelasin pecinta alam, jadi kita lupa ya interaksi, nyari tahu namanya mbah siapa ini. Nini Neng Linda. Oh, Nini Teddy. Ternyata tuh dia ada sahabatnya dengan masa lalunya si Linda. Oke, mungkin itu aja dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.